Salve saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya, Pedro Julianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahun liturgi, yang dimana kita ketahui bahwa Gereja Katolik memiliki tahun liturgi, yaitu tahun liturgi A, tahun liturgi B, dan tahun liturgi C. Sebelum kita bahas lebih mendalam, kita cari tahu dulu apa itu liturgi. Liturgi pada awalnya berarti karya publik. Dalam sejarah perkembangan gereja, liturgi diartikan sebagai keikutsertaan umat dalam karya keselamatan Allah. Di dalam liturgi, Kristus melanjutkan karya keselamatan melalui gerejanya. Kita dapat lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1069. Dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat kepada jemaat di Ibrani, kata liturgia dan liturgein disebut 3 kali. Itu terdapat pada Ibrani bab 8 ayat 6, dilanjutkan dengan bab 9 ayat 21, dilanjutkan lagi dengan bab 10 ayat 11, yang mengacu kepada pelayanan imamat Kristus. Nah, tahun liturgi adalah siklus tahunan yang membantu kita merayakan dan mengenang kehidupan Yesus Kristus. Setiap tahun liturgi dibagi menjadi 3 siklus yang tadi kita sudah bahas, yaitu tahun liturgi A, B, dan C, yang masing-masing berdasarkan Injil yang berbeda. Apa itu tahun liturgi? Tahun liturgi adalah siklus waktu yang digunakan gereja untuk merayakan hidup Yesus setiap hari Minggu dan hari raya. Kita mendengarkan bacaan kitab suci yang mengisahkan tentang hidup Yesus dari kelahirannya, ajarannya, sampai penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya. Tahun liturgi dimulai dengan masa Advent dan berakhir dengan hari raya Kristus Raja. Nah, kita akan lanjut dengan pembagian tahun liturgi A, B, dan C. Tahun liturgi dibagi menjadi 3 siklus utama, yaitu A, B, dan C. Setiap siklus fokus pada Injil yang berbeda, yaitu Injil Matius pada tahun liturgi A, Injil Markus pada tahun liturgi B, dan Injil Lukas pada tahun liturgi C. Nah, Injil Yohanes kemana? Injil Yohanes juga dibaca di beberapa bagian tertentu selama tahun liturgi. Ya, bahas tentang tahun liturgi A, yaitu Injil Matius. Pada tahun liturgi A, kita lebih banyak mendengar Injil Matius. Matius mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci. Kita akan mendengarkan ajaran Yesus seperti khotbah di bukit serta perumpamaan yang digunakannya untuk mengajar. Tema utama tahun liturgi A itu adalah kerajaan Allah, pertobatan, dan kehidupan baru yang ditawarkan Yesus. Tahun liturgi B, yaitu Injil Markus. Tahun liturgi B berfokus pada Injil Markus yang lebih pendek dan langsung pada inti ajaran Yesus. Markus menekankan tentang mukjizat Yesus dan penderitaannya. Yesus digambarkan sebagai pelayan yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tema utama tahun B yaitu kekuatan Yesus sebagai anak Allah yang datang untuk melayani. Nah, yang terakhir itu tahun liturgi C, yaitu Injil Lukas. Yang kita dengarkan banyak sekali Injil Lukas yang menunjukkan kasih Yesus kepada orang miskin dan terpinggirkan. Lukas mengajarkan bahwa Yesus datang untuk membawa kabar baik kepada semua orang, terutama yang terlupakan. Tema tahun liturgi C ini adalah kasih dan belas kasih Tuhan untuk semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan. Nah, kita juga harus menghidupi tahun liturgi ini. Kita bisa menghidupi tahun liturgi dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu pertama, mengikuti misa dan bacaan kitab suci. Setiap minggu kita mendengarkan bacaan kitab suci yang sesuai dengan tahun liturgi. Ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal Yesus dan ajarannya. Yang kedua, mengamalkan ajaran Yesus.
Tahun liturgi mengajak kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Cobalah untuk lebih peduli kepada sesama dan hidup dengan penuh kasih. Yang selanjutnya itu kita bisa mengikuti perayaan-perayaan yang telah ditentukan oleh Gereja Katolik, seperti masa Advent, Prapaskah, dan Paskah. Ini adalah waktu yang baik untuk kita merenung, bertobat, dan memperbaiki diri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tahun liturgi A, B, dan C membantu kita melihat kehidupan Yesus dari berbagai sudut pandang. Sebagai umat beriman, kita tidak hanya mengikuti perayaan liturgi, tapi juga menghidupinya dalam keseharian kita. Melalui liturgi, kita semakin dekat dengan Tuhan dan lebih memahami apa yang diajarkan Yesus. Mari kita gunakan tahun liturgi ini untuk memperdalam iman kita dan menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Baik saudara-saudari yang terkasih, begitu penjelasan singkat dari saya mengenai tahun liturgi. Semoga dengan penjelasan ini iman kita, pemahaman kita semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan. Amin.